Konten yang digunakan ulang merujuk pada channel yang memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar atau nilai edukasi yang signifikan. Sebenarnya di sini juga udah dijelasin ya nih. Channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai yang signifikan. Jadi kalau kalian nggak mau muncul ini terus konten yang digunakan ulang, harap kalian cek terlebih dahulu. Nah, jika kalian kesulitan menemukan konten yang pas dengan permasalahan kalian, selamat! Anda menemukan channel YouTube yang tepat. Di sini gue akan ngasih tips dan juga cara atau solusi supaya kalian terhindar dari yang namanya konten digunakan ulang ya. Ini sering terjadi terhadap channel YouTube yang mau mengajukan ulang monetisasi teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang masuk di DM Instagram dan juga komenan itu rata-rata permasalahannya konten yang digunakan ulang. Jadi di sini gua buka dulu satu channel, nanti gua akan buka dua channel ya. Yang satu channel itu ada konten yang digunakan ulang, dan nanti gua akan kasih triknya teman-teman ya. Jadi mohon disimak konten ini sampai selesai, bro. Nah, ini salah satu channel YouTube yang mau mengajukan ulang monetisasi, dan subscribe ini hampir 80.000, banyak banget ya. Dan dismonetisasi ya. Nah, sebelumnya di bagian monetisasi di sini, ini udah ada muncul konten digunakan ulang teman-teman ya. Berhubung di sini di dashboard sini kontennya udah gua babat semua. Nih kalian bisa lihat di sini, ini kontennya udah hilang semua ya. Konten tersedia gua udah hapus semua, dan sekarang gua akan buka channel yang kedua ya. Nah guys, di sini gua udah buka channel YouTube yang kedua. Ini subscribe-nya udah 82.000, dan kita ke bagian monetisasi ya. Di sini kalian bisa lihat. Nah, mungkin permasalahan kalian seperti ini ya, ada konten yang digunakan ulang. Saat kalian mengajukan monetisasi, otomatis ya, misalkan channel YouTube kalian ditolak karena alasan konten yang digunakan ulang. Jadi di sini kalian harus paham dulu ya, ada dua kebijakan ya. Yang pertama itu konten digunakan ulang, yang kedua konten berulang. Nah, jadi permasalahan kalian itu yang mana nih? Konten yang digunakan ulang atau konten berulang? Jadi di sini gua jelasin dulu. Di sini langsung dari bantuan YouTube ya. Jadi terpercaya guys. Nih, kalian bisa lihat di sini. Ini konten berulang, dan yang di bawah sini konten digunakan ulang. Jadi gua bahas dulu yang atas ya, yang konten berulang nih. Ini kurang lebih sama ya, merujuk pada konten intinya ya. Di sini udah jelasin, konten berulang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip, sehingga penonton memungkinkan kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut. Terus kalian bisa lihat di sini, jenis konten yang dianggap layak untuk monetisasi, seperti intro dan outro, ini diperbolehkan ya. Ini intro depan dan outro depan ini diperbolehkan dan bisa dimonetisasi jika kalian menggunakan intro dan outro ini di setiap video yang kalian upload. Lalu kita ke bagian kedua, konten yang digunakan ulang. Nah, di sini ya, konten yang digunakan ulang merujuk pada channel yang memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar atau nilai edukasi yang signifikan. Jadi kalian mengupload ini tanpa memberikan atau tanpa menambahkan narasi di videonya atau tanpa mengedit pun bisa. Dalam kasus ini seperti kalian mengupload video orang lain. Nah, jadi saran saya, jika channel YouTube kalian sempat dismonetisasi atau nonaktif monetisasinya karena mengupload konten orang lain, alangkah baiknya kalian harus menghapus dulu video yang dianggap mempersulit kalian saat pengajuan monetisasi. Nih, kita ke bagian bawah di sini, jenis konten yang tidak diperbolehkan ya, atau tidak layak untuk dimonetisasi, atau yang melanggar ya, ini menggunakan konten karya orang lain, tetapi tidak melakukan perubahan yang signifikan, kemudian mengakui sebagai karya Anda sendiri. Jadi kalau kita misalkan mengambil potongan video orang lain, terus menambahkan narasi, suara kita sendiri, itu bisa dimonetisasi guys, seperti alur cerita film lah. Jadi mengambil beberapa potongan video, tapi menggunakan narasi kita sendiri ya. Terus kita ke bagian sini nih, contoh lain konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi atau mempersulit saat pengajuan monetisasi. Klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Jadi kalian mengambil potongan video dari TikTok, misalkan Instagram, terus kalian mengkompilasinya menjadi satu video dengan durasi panjang misalkan, tanpa mengedit, lalu kalian mengupload, nah itu bisa kena guys. Ya karena kita nggak tahu konten yang digunakan itu diupload lagi orang lain atau tidak ya. Kemudian baris kedua di sini video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lainnya.
terus koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Nah, di bagian sini, konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Nah, ya. Jadi kalian mengupload video orang lain, itu akan mempersulit kalian saat pengajuan monetisasi, guys. Jadi diharapkan kalau kalian kena tegurannya bukan pedoman komunitas, konten yang digunakan ulang, alangkah baiknya kalian menghapus dulu ya, karena di sini udah dijelasin juga nih, konten yang digunakan ulang. Terus di bagian bawah sini, konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Ya, dampaknya akan seperti ini guys ya, muncul terus konten yang digunakan ulang. Sebenarnya di sini juga udah dijelasin ya nih. Channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai yang signifikan. Jadi kalau kalian nggak mau muncul ini terus konten yang digunakan ulang, harap kalian cek terlebih dahulu apakah ada konten orang lain. Terus di sini juga udah dijelasin nih, tinjau masukan kami. Jadi kalau kalian pengen diterima monetisasi, tinjau masukan kami, yaitu dengan mengedit, ya, dengan menghapus konten milik orang lain. Paham ya? Kalau nggak dihapus ya akan muncul segini terus guys, konten yang digunakan ulang. Dan di baris kedua juga udah dijelasin nih, lakukan perubahan pada channel Anda berdasarkan masukan kami. Perubahan dapat berupa mengedit atau menghapus nih ya. Masukan kami, ini ya, baris ke-1, masukan kami. Jadi mau sampai kapanpun kalau kalian masih menyimpan video orang lain atau konten orang lain, ya hasilnya akan sama seperti ini. Oke, jadi segini aja konten tutorialnya, semoga bermanfaat ke depannya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, tekan like. Yang tidak suka, tekan like lagi. Akhir kata, wassalamualaikum.